shopping lagi, guys. Ini tumbennya banyak nih, udah lumayan banyak itu orang-orang pada shopping, mungkin weekend kali ya. Mungkin sekarang udah agak membaik gitu mungkin. Nah, kita tuh ini sekarang mau ini, gengs, lewat jalan tol kita bilang ya. Di sini cuma di Jerman ya, jalan tol Gretong. Yang lain tuh harus bayar. Ist richtig, Papa? Highway nur in Deutsch ist gratis. Alles country must paying. Mungkin Jerman negara kaya kali ya, jadi digratiskan gitu. Ya gue udah masuk Austria aja kita harus bayar tuh stiker kayak gitu. Terus kita masuk ke Italia aja lewat jalan tolnya bayar. Cuma di Indonesia, cuma di sini aja di Jerman ini gratis. Sepi, gengs, jalannya, ya Allah. Bisa main bola ini di sini. Nah itu, dan negara tetangga itu di Austria. Ini Jerman nih. Ini Jerman di sini. Dua negara yang akur. Yeah, this is the country, this is immer peace between Deutsch and Austria, oder? Yeah, it's now, not. Yes, the past got... Oh yeah, in the past because Hitler coming from Austria, because original gengs Hitler itu dari Austria, cuman bikin ulah di Jerman. Jadi sampai sekarang itu orang tuh kenalnya justru Jerman itu Hitler ya. Gua aja dulu gitu loh, gengs. Apa namanya, ya dulu kan ada tuh ya, zaman-zaman dulu kalau apa sih, kalau ada ujian-ujian itu tuh ujian sekolah dulu kan ada kan Jerman Barat, Jerman Timur, Perang Dunia II tuh ada, gue masih inget banget itu. Nggak taunya gue tinggal di negeri sini gitu loh. Ya beginilah, yang orangnya rada-rada mirip Hitler juga sih. Apa? Hell. Aduh, suami gue enak banget gitu. Kalau kita bilang kan PKI gitu kan, gak ada mau yang mengingat secara kelam gitu. Tapi sekarang ya Jerman jadi negara sosial sistem terbesar di dunia gitu. Polisi sih nggak ada, guys, nggak ada yang kontrol, cuman rambu-rambu aja tuh. Kita harus mematuhi dan ada kamera di mana-mana, gengs, ya. Bapak, is alles is überall kamera. Even without police control, but kamera immer bleibt down. Kita pernah loh, geng, di foto gitu waktu ke Italia gitu. Mungkin speed limitnya terlalu cepat ya. Kita foto deh tuh. Also in Austria oder where is it? Croatia? Austria, Yeah. everywhere the No, we ever get picture from police control. Austria. Tuh di Austria juga, geng, waktu kita liburan, geng. Jadi suami gue ini kecepatan. Ya udah beberapa hari kemudian dapatlah surat cinta gitu. Wie viel Euro du hast muss bezahlen? It was cheap because I not going too much fast. Aha. 30 Euro. Bayarnya itu cuman kecepatan ya, gengs, ya. Maksudnya tidak yang misalnya kecepatan lo harus 80, mungkin suamiku 100 gitu. Bayarnya 30 euro, gengs, gitu. Ya buat dia masih kecil-kecil, tapi kan kalau di rupiah 500.000, ya kan? Lumayan juga kan, lumayan tuh buat beli cabai, bawang. Kita shoppingnya agak jauh nih, gengs, sekitar 20 menit dari rumah. Karena ini, gengs, nih pas shoppingnya nih. Karena gua kalau beli daging di sini gitu, karena lebih nggak tahu ya, kayaknya lebih bagaimana gitu. Oh my god, what is this? Penuh, gengs. Tapi kayaknya kita butuh waktu lama. This is browser, this is. Tuh.
must waiting. I think it's not allowed for too much people in go inside. But In einer leeren Kirche, aber verbunden mit vielen Menschen über andere Kanäle. Gila ngantri itu. In Nördlingen Gak bisa masuk semuanya. Pizza zu einer handfesten Waduh. Auseinandersetzung gekommen. Ini bisa Ein butuh waktu 32-Jähriger ini. hatte sich bei einem Lieferdienst sein Essen nach Hause liefern lassen. Nggak boleh masuk geng gue gengs, karena harus satu aja yang belanja gitu geng. Polisi kontrol di mana-mana. Yuh, di sini super ketat banget gengs. Jadi dimanapun jadi harus satu orang tuh satu, nggak boleh tuh dua. Bagus sih ya, gue nggak bentong kan. Kalau iya bawa dia udah rewel banget kan mau ke dalam gitu. Lumayan mobil di sini udah mulai banyak. Tapi gue rasa juga di dalam juga pasti ngantri juga, karena kan kita harus 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 jeda ya, maksudnya nggak boleh berdekatan tuh berapa meter gitu. Pengen cepet kelar ya geng ya, corona begini beneran kagak bebas, kita nggak bisa kemana-mana juga kan ya, begitulah gengs ya. Kita nanti tanya ya situasi sama si Abang Bul bagaimana kondisi di dalam. Ini bakalan lama nih geng kayak gini. Gue kudu ngedekem di dalam mobil. Aduh, di luar juga gue lumayan dingin sih cuacanya. Kayak begini gue gak ikut ya geng. Ya udahlah, gue ngapain ya sama lu ya. Kita cerita-cerita aja ya. Jadi gini loh geng, kita tuh harus kita tuh sebagai gue ya, khususnya gue lah gitu, gue ngomongin gue lah gitu. Gue nih sebagai mantu yang tahu diri gitu loh. Maksudnya tahu diri gini, gue kan sadar diri gitu loh. Gue kan tinggal sama mertua gitu kan, gue masih tinggal sama mertua. Biasanya suka ada tuh di luaran sana ya, mungkin buat lo yang senasib sama gue ataupun yang punya cerita yang bagaimana gitu, yang tinggal sama bareng mertua lah gitu. Khususnya kita mah sebagai orang yang lebih muda ya, yang lebih muda, yang lebih istilahnya ya, yang harusnya tuh harus banyak bersabar lah istilahnya gitu. Namanya kita udah numpang, kita kan numpang sama mertua kan, terus juga orang mertua kita itu udah tua gitu. Jadi ya kalau gue berpikirnya gini, mertua gue itu orang tua gue gitu, itu udah tertanam gitu sama di pikiran gue kayak gitu. Jadi gue treat orang tua mertua gue tuh udah kayak orang tua gue sendiri gitu. Kayak gini contohnya, misalnya gitu mertua gue ribut sama anaknya gitu, suami gue gitu. Tuh gue tuh geng yang nengahin gitu, gue yang baik-baikin. Jadi gue tuh kayak perantaranya gitu. Tapi gue di somehow biar kita berbaikan lagi, gue masak biar kita tuh bisa ngobrol lagi, jadi mencairkan suasana gitu loh. Ya nggak tahu ya, buat gue sih itu efektif gitu ya, daripada kita meruncing permasalahan. Kan ada kan istri yang kayak gitu kan, jadi suami kita ribut sama bapaknya sama orang tuanya lah taruh, terus kita yang ngompor-ngomporin tuh. Ada kan yang kayak gitu jadinya mereka hubungannya bukan tambah harmonis, malah tambah hancur. Sorry geng, ingus sambil pececeran. Abis di luar tadi dingin, gue langsung hacu gue langsung bersin deh. Kan ada yang kayak begitu gitu kan. Jadi kalau gue ya gue sih berusaha untuk menengahkan gitu. Dan juga kalau gue juga pernah ribut ya sama mertua gue, sering, bukannya pernah gitu, apalagi dulu gengs. Begitu kalau gue ribut pun suami gue yang menengahkan gitu. Itu paling gak tuh suami gue ngomong sama gue, dia tuh belajar dari gue gitu. Terus juga mertua gue tuh kenapa gue disayang sama mertua gue gitu, itu ada reasonnya gitu kan. Orang dibenci orang juga ada alasannya kan. Orang ngebenci orang ada alasannya, orang seneng sama orang pun ada alasannya. Semua tuh beralasan gitu loh gengs. Ya gue juga tahu gitu kan, dan gue merasakan sendiri gitu. Suamiku juga ngomong kan. Jadi gue ini taruhlah dibilang tuh mantu kesayangan ya, karena memang kalau kemanapun atau gimana pun tuh mertua gue selalu ceritain gue tuh yang positif gitu kan. Selalu inget gue gitu kalau dia kemana-mana. Waktu dia ke Dubai ya berapa tahun yang lalu, atau dia ke Turki atau kemana gitu liburan, tuh selalu inget gue, bawain apa buat gue gitu. Dan dulu dia nggak pernah kayak begitu gitu sama kehidupan suami gue yang sebelumnya ya, karena kan mereka juga
tinggal sama mertua gitu. Dan mertua gue juga, gue tuh jadi somehow gue tuh jadi temen curhat mertua gue gitu. Dia tuh nyaman sama gue karena kan dia gue urusin juga ya kan. Gue bilang sama si opa gitu kan, kalau apa-apa bilang gue, biar gue ngurusin apa semua lah gitu. Kayak dia kan, gue sering masaknya ini, gue tuh sering ngajak dia makan. Dan si opa ini agak-agak sungkan ya, kata dia jangan ngajak tiap hari lah. Gue bilang kenapa, kan itu bagus buat lu gitu kan, secara lu kan ngapain masak sendiri, ini kita makan bareng-bareng aja, toh juga kalau gue masak pasti gue undang gitu kan, kita makan bareng, toh juga nggak tiap saat. Gue bilang kalau gue masak, memang sih masaknya gue kan hampir tiap hari gitu loh gengs gitu, nggak tiap hari juga sih, pokoknya kalau gue masak lah gitu. Spesialisnya kalau gue tuh masakan Indonesia gitu, kayak nasi kan di sini kan nggak ada yang bisa gitu sama sayuran-sayuran begitu gitu. Nah mereka tuh pada suka, jadi itulah makanya sering gue undang kalau gue masak-masak yang berbau-bau Asia gitulah gitu. Ya udah, itulah geng. Jadi somehow mertua gue tuh kalau shopping ngajak gue gitu kan, ayo kita mau shopping apa. Jadi itu kayak ada timbal balik, bukan gue sih nggak ngarepin juga timbal balik, karena mertua gue juga jadi responnya tuh baik ke gue gitu. Kalau gue shopping ya sama dia, ayo kita shopping ya. Kalau gue perlu apa-apa, opa anterin dia, siap sedia gitu, karena memang dari kitanya mungkin ya yang baik gitu kan. Ya udah, kalau kita shopping tuh semua tuh dia yang bayar, opa yang bayar. Kadang gue nggak enak ya, karena kan belanjaan dia cuma 1-2 biji terus lebihnya gue gitu kan. Gue kadang nggak enak gitu, gue kasih duit balik ke dia nggak mau, katanya udah nggak apa-apa gitu. Sering geng yang kayak begitu gitu gengs ya. Bukan berarti gue dulu nggak pernah ribut loh. Aduh gue pernah ribut sampai sakit hati banget, sampai dulu ya, sampai ya Allah gue keselnya auzubillah minzalik. Udah dari saat itu udah gue nangis kan, gue langsung maki-maki laki gue gitu kan. Udah gue mau pindah gitu, gue sakit hati banget deh gitu. Laki gue berusaha untuk ngademin gitu kan, tenang gitu. Cuman gue flashback lagi ke belakang, ya Allah kalau gue sampai keluar dari rumah gitu ya, bukan masalah kita bayar kontrakan ya, kita bisa bayar kontrakan, cuman kan mertua gue udah tua gitu loh. Siapa lagi mungkin di satu sisi kenapa dia tuh bisa marah banget sama gue, pasti kan ada sebab, mungkin dia capek ataupun bagaimana lah, namanya udah tua gitu kan. Mungkin ada kondisi tertentu di luaran yang bikin dia bagaimana ya gitu, tiba-tiba sama gue gitu. Pas gue flashback lagi, udah gue yang ikut-ikutan judes, gue udah tenang lagi ya. Laki gue ngomongin itu kenapa gini-gini. Nah, udah pas udah kenengahin lah istilahnya gitu ya, mertua gue udah mulai negor gue lagi, mulai nggak kesel lagi sama gue, malah mulai ngebaikin gue. Dia tuh kasih apa sih, kayak bunga gitu, bukan bunga sih, yang pokoknya kayak tanaman gitu buat gue gitu. Memang secara nggak langsung untuk minta maaf, cuma dia kasih itu aja, kata dia lagi shopping, dia mau beli ini buat gue gitu gengs. Ya udah akhirnya kan kita baik-baik lagi gitu. Ya adalah kita ribut-ribut kayak gitu, cuman gue tuh berpikirnya, gue ngapain juga harus ikut-ikutan ribut gitu kan. Maksudnya ya walaupun kita salah ataupun tidak gitu ya sebagai orang yang lebih muda gitu kan, cuman kita berpikirnya udah ngalah aja lah gitu. Mereka itu orang tua gitu, anggap aja orang tua kita sendiri. Gue tuh berpikirnya gini loh, mertua gue memang orang tua gue sendiri gitu. Semenjak gue menikahkan suami gue, berarti gue sudah menganggap orang tuanya dia orang tua gue sendiri kan. Ya secara juga kan orang tua gue jauh cuy, ya kan. Ya udah, jadi memang kalau kita punya have good contact dari kitanya sendiri yang ngebuka, orang tua kita, orang mertua gue juga pun ya ngerasain gitu. Kecuali kalau kita yang jaim, kitanya yang nggak mau nggak mau keep contact ya sama orang gitu. Ya gimana kita mau deket sama orang sementara diri kita aja sendiri ya kayak begitu, nggak open gitu, nggak terbuka, nggak open tuh, kayaknya nggak mau deket gitu, kayak gitu. Kalau gue sama kakak ipar gue nggak masalah geng. Kakak ipar gue ya, bukan istrinya ya. Kalau suami gue ini punya kakak cowok gitu, yang cewek istrinya gue memang nggak deket, karena dia tuh yang agak-agak jaga jarak gitu. Anak-anaknya juga begitu, kayak agak-agak jaga jarak gitu, nggak yang so open kayak suaminya ini gitu. Ya udah, gue sih kalau dia begitu ya gue juga, yang penting mah gue tinggal di sini kan, suami gue penting ya kan, sama anak gue dan mertua gue. Udah selebihnya ya kalau mereka
ya begitu-begitu sama gue ya. Yang penting gue nya awalnya baik, gengs. Awalnya gue yang bagaimana banget sama dia, tapi dianya begitu kalau ngomong tuh agak-agak ya nggak ngenakin lah. Mertua gue juga kurang suka sama ipar gue ini gitu, kakak ipar gue ini yang cewek gitu. Cerita semua gini-gini karena memang kalau kita bilang itu nggak ada sopan santun ya, nggak ya boleh aja ya kalau orang nggak ada sopan santun aja ngerasa sebel gitu kan, apalagi orang Indonesia gitu kan, nggak ada adab gitu. Mobil polis warawiri, gengs. Ya Allah, serem juga ya. Ada warawiri polis begini. Ya pokoknya gitulah, geng. Semua tuh kita diri kita yang pegang kendali. Kita tuh disukain orang ataupun dibenci orang ya, ini attitude kita gitu. Terkecuali kalau kita udah berbuat baik ya sama orang. Cuman respon orangnya nggak ngenakin gitu di awal ataupun bagaimana, ya udah itu mah wajib di say goodbye gitu. Yang penting kita berbuat baik aja dulu sama orang. Kalau responnya nggak bagus ya udah, lo nggak usah temenin, nggak usah deketin gitu. Itu prinsip gue sih kayak gitu. Jadi selama ini ya gue memang nggak punya banyak temen di sini. Ya gue nggak bisa semuanya juga. Gue tuh bener-bener harus memfilter gitu, gengs. Intinya gini, kita harus memfilter semuanya gitu. Ya gak, gengs. Gue harus nengok kiri, geng. Jangan sampai orang pikirin orang gila atau gimana ya, ngomong ngoceh sendiri di ini ya, di mobil. Ya Allah, mobil banyak banget ini. Bang Bul berbalik. This, when I buying the small one, is 3 euros. Ya, better the is small. big was. And this is 5 euro. Ya. So, Kita di sini cuma sedikit sih belanjaan ini, daging yang penting. Wah, this is euro. This is just for, ini cuma buat beli daging doang, gengs. This is nicht so viel. Ja. Und wie lautet da oder was? Wie geht's das? ja, Ah, du brauchst du Salz musst oder was? überall warten. Aha. Wenn du zum Fleisch gehst oder zur Wurst, dann stehen die Leute so weit auseinander. Ah, mit das Das ein der Meter Distance. ungefähr. Aha. Ja. Und jetzt muss ich wieder da hin und muss fürs Brot anstellen. Weil das verlaut hier und so. Ach so. Also hier. Ini, gengs. Enak banget tuh. Masih menunggu, gengs. Tahu dia perlu apa lagi deh. Tadi sih udah selesai. Gue pikir balik, nggak taunya dia nggak tahu kemana lagi. Hari ini weekend, jadi seperti biasa Bang Bul yang masak. Kalau tiap weekend itu always dia. Mak tinggal makan aja gitu. Karena kalau by day itu selalu gue masak gitu kan. Jadi ya. Jadi nyonya weekend